Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesehatan, kekuatan iman dan Islam, serta dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya, mari kita sama-sama bersholawat. Dengan sholawat itu kita akan rasakan tenang, tentram, dan sebarluaskan video ini. Kemudian kita undang sahabat-sahabat kita ke live Facebook ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah banyak orang mendapatkan hidayah serta mendapatkan inayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat Allah semakin cinta dan suka kepada kita. Yang sedang masalah dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam raganya, mari kita memohon dengan wasilah sholawat ini. Kita rutin setiap habis maghrib, kita betul-betul memohon, saling mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah Facebook live ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kita ini sendirian, jangan merasa kita ini dibenci sama Allah. Setiap orang yang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, ya, penyakit di fisik kita, penyakit di hati kita, di pikiran kita, di perasaan kita. Itu semuanya adalah karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang-kadang Allah kalau sayang ke seorang hambanya, Allah berikan penyakit, Allah berikan kesakit hatian, Allah kirimkan orang yang menyakiti, yang menzalimi diri kita, supaya kita betul-betul mendekat kepada Allah, betul-betul berdoa dan memohon kepada Allah, betul-betul kita berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan tersebut. Karena kalau kita sedang kesulitan, kita sebetul bisa doa sambil nangis, bisa sholat sambil khusyuk. Tetapi kalau Allah sangat tahu ketika kita sedang diberikan kemudahan, kesehatan, tidak sakit, banyak yang memuji kita. Allah tahu kita akan lalai kepada Allah. Mungkin kita akan semakin jauh dari kerendah hatian. Oleh sebab itu Allah sayang kepada kita, Allah baik kepada kita, Allah cinta kepada kita, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabatku, jangan dianggap orang yang banyak hartanya, banyak uangnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, jangan disangka mereka bahagia, jangan disangka mereka tenang hatinya. Belum tentu. Yang paling tenang dan bahagia, mungkin kesenangan mereka dapatkan, mungkin kesenangan mereka miliki, tetapi ketenangan dan kebahagiaan belum tentu mereka dapatkan, belum tentu mereka miliki. Bisa jadi orang yang ada di sawah sana, petani yang jauh daripada kilauan dunia, jauh dari perkotaan, jauh dari gemerlapnya dunia, tetapi seorang petani itu betul-betul bisa tersenyum dengan indah. Istrinya, suaminya, anaknya bisa makan cuma nasi, kemudian ikan asin, kemudian ditambah lalapan sama sambal. Masya Allah, nikmat luar biasa. Cuci tangannya juga di sawah, air yang agak kotor-kotor dikit, tapi tetap merasakan nikmatnya. Kenapa? Karena merasakan kesejukan dalam hatinya, senantiasa dalam hatinya ingat sama Allah, zikrullah, subhanallah. Dan tidak ada sedikit pun perasaan-perasaan buruk. Karena apa? Karena sebelum berangkat ke sawah, beliau berdoa, beliau sholat duha, kemudian ke sawah bawa sajadah. Luar biasa, indahnya luar biasa sahabatku. Dan sakitnya juga nggak bakal parah-parah. Sakitnya juga paling bisul, ya kan, pusing, batuk pilek, ya,
bengek pasti gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang mungkin banyak bergelimbangan harta, penyakitnya juga aneh-aneh, penyakitnya juga luar biasa, mengeluarkan uang untuk berobat pun puluhan juta, ratusan juta, habis. Nah, ini yang perlu kita renungkan sahabatku. Tapi bukan berarti orang yang sakitnya parah itu dari dosanya, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi dikasih sakit parah karena Allah sayang banget kepada beliau. Bisa jadi kita yang diberikan sehat, diberikan kenyamanan hidup, ke banyak harta, banyak itu. Ternyata Allah sedang membenci dan tidak peduli kepada kita. Na'udzubillah syumma na'udzubillah. Maka ketika kita dizalimi, kita banyakin, kita berdoa sama Allah, kita doakan yang menzalimi kita supaya diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah, dan kemudian kita tersenyum, kemudian panggil terus Allah. Siapa lagi yang akan kita panggil ketika ajal tiba kecuali Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang kita panggil pada saat di alam kubur, di alam barzah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hari kiamat siapa yang kita panggil? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita mari sama-sama untuk memanggil Allah di setiap helaan nafas kita, di setiap status WA dan Facebook kita. Ingatkan diri kita dan kepada orang lain untuk mengingat Allah dan menyebut-nyebut Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti itu hati kita senantiasa dikasih tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian apa itu artinya takwa? Takwa itu dua saja cirinya. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk takut hanya kepada Allah. Yang kedua, untuk berharap cinta dan pertolongan hanya kepada Allah saja. Itu adalah takwa. Kalau Imam Ghazali menyebutkan bahwa takwa itu terdiri dari ta, qaf, waw, iya, 4 huruf. Taknya adalah tawadu. Orang yang takwa senantiasa rendah hati, tawadu, tidak sombong, tidak petantang petenteng, tidak merasa diri hebat, banyak hartanya, kemudian pejabatannya, tidak petantang petenteng, kemudian sama orang lain zalim. Tidak. Orang yang takwa adalah tawadu, adalah rendah hati, merasa rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kecantikan kegantengannya dari titipan dari Allah, apapun yang menempel di dirinya adalah hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah ambil, maka Allah berhak kapan ngambilnya. Kita harus ridho. Kemudian qaf yang kedua adalah huruf qaf. Qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang yang takwa cirinya adalah merasa cukup apa yang diberikan Allah kepada kita. Berarti jangan berikhtiar, jangan usaha, jangan bisnis, jangan dagang. Bukan. Qanaah itu ketika ikhtiarnya maksimal, doanya maksimal, kemudian ketika Allah berikan hasilnya seperti itu, kita cukup. Untuk diri kita mah cukup, tapi untuk memberi orang kita nggak cukup, untuk memberi orang tua kita nggak cukup, memberikan ke yatim piatu duafa kita nggak pernah cukup. Tapi namanya qanaah, cukup untuk diri mah. Baju ini, makan segini, uang mah cukup segini, untuk dirinya qanaah. Tetapi kenapa Rasulullah menjadi orang kaya? Kenapa Siti Khadijah menjadi orang kaya? Kenapa sahabat-sahabat Nabi banyak orang yang kaya? Karena bukan mereka enggak qanaah, beliau qanaah untuk dirinya, tetapi beliau ikhtiar maksimal menjadi orang kaya yang banyak hartanya supaya bisa memberikan yang terbaik buat agama Allah, buat berdakwahnya, buat memberikan yatim piatu dan duafanya, buat membahagiakan orang tuanya. Subhanallah. Itu ciri orang yang kedua takwa adalah qanaah. Yang ketiga
adalah wau, artinya dari waro. Waro itu orang yang bertakwa, senantiasa cirinya hati-hati dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Jangankan yang haram, yang syubhat pun akan dihindari. Yang remeng-remeng, yang meragukan halal atau haram pun akan dia hindari. Kenapa? Inilah yang dinamakan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, iya. Yang keempat adalah iya. Iya itu singkatan dari yakin. Orang yang takwa kepada Allah tidak ada keraguan sedikit pun kepada keagungan Allah, kemahamurahan Allah, maha pengampunan Allah, maha kayanya Allah, maha pembagi-bagi rizki Allah. Tidak ada ragu sedikit pun. Yang menyehatkan, menyembuhkan, kemudian yang memberikan oksigen, yang mengatur hidup dan matinya hanya Allah. Sangat yakin seyakin-yakinnya. Dalam kehidupannya tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Selalu yakin. Kenapa? Yakinnya bukan kepada makhluk, tapi yakinnya kepada Allah. Yakinnya bukan kepada obat, tapi yakinnya kepada Allah yang maha penyembuh. Yakinnya bukan kepada dokter, tapi yakinnya kepada Allah yang maha penyembuh. Obat, dokter, kemudian ruqyah dan herbal, segala macam itu hanya hal yang tidak penting bagi Allah. Bagi kita penting. Namanya ikhtiar. Penting karena ikhtiar kita adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah, dan ikhtiar bagian dari ibadah kepada Allah. Tapi keyakinan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kita walaupun tanpa ikhtiar, Allah mampu memberikan kekayaan kepada kita. Kita walaupun sedang sakit, tanpa berobat, tanpa minum obat kemanapun, obat apapun, Allah sangat sanggup menyembuhkan kita dalam hitungan detik, sahabatku. Kita harus yakin bahwa seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah kalau mau menghapuskan dosa kita sangat sanggup dan mampu, sahabat. Andai kata Allah mau untuk berkehendak untuk menghapuskan, kemudian untuk mengangkat derajat kita yang sedang terpuruk, maka Allah sangat sanggup, sangat mampu. Dan Allah sangat mampu dan sangat sanggup untuk menghancurkan siapa saja yang ingin Allah hancurkan. Yang zalim Allah hancurkan. Gak usah 1 hari, gak usah 1 minggu, gak usah 1 jam, 1 kedip mata Allah sangat mampu menghancurkan siapa saja yang melampaui batas, sahabatku. Keyakinan itulah yang harus ada dalam hati kita, sahabat. Maka orang yang takwa tidak akan pernah kemudian berkecil hati. Orang yang takwa karena yakin kepada Allah, tentang kematian itu yakin, alam kubur itu yakin, alam mahsyar itu yakin, perjumpaan dengan surga dengan Allah di surga itu yakin, itu adanya yakin, sakaratul maut itu yakin. Maka dalam hidupnya tidak akan mensia-siakan usianya, tidak akan menyia-nyiakan waktu, menit demi menit, jam demi jam, detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu, tidak akan dilewatkan untuk yang tidak bermanfaat, untuk bekal dunia, terlebih-lebih untuk bekal di akhirat yang lamanya tidak ada batasnya, sahabatku. Unlimited. Kalau di dunia limited, tapi kalau akhirat unlimited, tidak ada batasnya. Selama-lamanya, sahabatku yang doa semata. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki bekal kita di dunia, dan memperbaiki bekal kita di akhirat kelak, sahabatku. Karena entah berapa lama lagi kita hidup. Setahun lagi kah? 20 tahun lagi kah? 1 bulan lagi kah? Seminggu kah? Gak tahu kita, sahabat. Yang jelas kita selalu minta, ya Allah panjangkan umur hamba dalam taat dan manfaat buat umat. Itu yang kita minta. Berikan hamba sehat walafiat. Bukan cuma sehat saja, tapi ingin walafiat. Apa itu? Dengan sehat itu kita semakin takwa kepada Allah. Dengan sehat itu kita semakin ringan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita banyakin sholawat, kita banyakin istighfar, kita banyakin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak saudara, perbanyak sahabat baru, terus perbanyak.
Jangan mencari musuh, jangan memperbanyak musuh. Jangan kita cari saudara sebanyak-banyaknya setiap saat, setiap hari. Kalau orang lain memusuhi kita, biarin. Tapi kalau kita, jangan sampai menzolimi dan memusuhi orang lain, sahabatku. Orang berbuat zolim kepada kita, sesungguhnya kita tidak akan celaka, sahabat. Dia sedang mengundang kecelakaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita berbuat baik, kita sedang mengundang kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita tidak akan hancur, tidak akan rendah diri kita dengan dihina orang, dengan dicaci maki orang, difitnah orang. Tidak akan hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hina? Yang hina adalah orang yang suka meremehkan orang, menghina orang lain, menghardik orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, menzolimi orang lain, mendustai orang lain. Dialah yang hina sesungguhnya. Orang yang hina adalah orang yang sukanya dihargai dan sukanya menghina orang lain. Orang yang berharga sukanya menghargai orang lain dan inginnya menghargai orang lain. Orang yang mulia sukanya memuliakan orang, tapi orang yang rendahan itu sukanya merendahkan orang lain dan inginnya dihargai orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya cuma satu, caranya cuma satu, supaya mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang sudah ikutan dan sudah menyebarkan kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah berikan royalti pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya diistiqomahkan. Mudah-mudahan setiap habis maghrib seperti ini istiqomah kita mengkaji diri, mengaji diri, kemudian kita sholawat, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun yang hadir dan menyebarkan video ini diberikan kesehatan lahir batinnya, kekuatan iman Islamnya, diberikan kemudahan dalam rezekinya yang berkah dan halal, dan dikabulkan doa-doa yang baiknya, harapan-harapan yang baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bangsa yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, amin. Sadaqallahul azim. Sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.